asli terus terang ya puas. Oke, balik lagi sama gue Wahyu. Sekarang gue mau ngebahas tentang sepatu lokal. Masih tetap sekarang kebetulan gue lagi sama temen gue. Kemarin dia habis menang lomba desain sepatu. Ini tuh desain sepatu Patrobas yang seri Ivan. Jadi kemarin mereka bikin acara kompetisi gitu di 100K-nya buat ngerayain mungkin. Dan kebetulan temen gue sendiri ini yang menang. Dan ini tuh ngangkat konsep batik gitu ya. Oke. Nggak tahu dah. Anjir. Nanti kita bahas. Nanti dibahas aja, pokoknya gitu. Kenalin diri dulu kali ya, biar orang-orang tahu sebenarnya yang ngedesain El Clasico ini siapa sih, kan belum ada yang tahu nih pasti. Nah, ini dia yang ngedesain. Siapa dong? Emang perlu gua kenalin? Iya. Ya udah. Bro. Kenalin, nama gua Orlando Simanjuntak. Gua sih basicnya desainer, emang desainer. Lulusan dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke. Lu kerjanya apa sih sebenarnya? Kalau gua sih kerjanya di salah satu swasta TV swasta ya di Indonesia. Oke. Kerjanya itu ya di bagian Editing juga sama? editing, kayak mock up gitu, di digital imaging artist. Oke, berarti dengan secara nggak langsung emang itu bidang lu ya, desain gitu ya? Emang bidang gua. Oke. Lu tertarik sama sepatu lokal ini awalnya gimana sih? Apa lu karena nggak suka sama yang luar-luar gitu, kayak fans gitu, mahal nih, apa gimana? Awalnya sih kayak, jujur ya, sebelumnya jauh-jauh misalkan, jujur ya, di tahun 2019 itu sebenarnya gue nggak suka sama sepatu sebenarnya. Ya udah, kalau ada sepatu yang gue pakai ya pakai aja gitu. Asal aja gitu ya? Asal aja. Nah cuman pas gue masuk ke perusahaan ini yang baru, ada tuh teman gue yang emang dia suka sepatu lokal. Nah dari situ dia ngenalin ke gue, ini ada sepatu lokal. Nah pas gue lihat-lihat, ternyata hype-nya bagus juga sepatu lokal yang sekarang ini. Nah itu awalnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Terus kemudian lu sekarang, karena kemarin Patrobas bikin kompetisi, kebetulan itu kompetisinya di bidang lu, makanya lu ikut? Iya. Oke. Awalnya sih kayak, yaudah coba aja gitu. Coba aja. Terus sekarang ini kira-kira lu udah ikut berapa kali kompetisi sih? Kompetisi kalau dihitung-hitung kayaknya udah ada 6 deh. Tapi yang pertama itu memang Patrobas. Patrobas yang pertama. Berarti nama lu itu dari Patrobas dulu awalnya berarti ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Setelah Patrobas ada lagi. Cuma yang menang kebetulan Patrobas. Terus ada satu lagi yang BMCO sama Lucing Grip. Oh, itu juga menang ya? Menang. Ada 3 besar tuh. Kalau untuk desain nih, lu pakainya aplikasi apa sih biasanya? Nah ini yang banyak ditanyain ke gue setelah menang di Patrobas ini. Kayak banyak yang nanya, bang lu pakai apa sih? Bang lu pakai apa sih? Kok real banget? Nah di sini coba gue jelasin, gue itu pakai software Adobe Photoshop. Nah Adobe Photoshop ini ya biasanya kita buat ngolah gambar. Mungkin banyak juga teman-teman yang udah tahu. Nah kalau basicnya sih gue kasih tahu, gue ngambil dari sepatu aslinya, gue mock upin. Oke. Terus baru lu rubah-rubah pakai bahan-bahan yang pengen lu. Bahan yang gue pengen, gue ada konsepnya, terus baru dari situ gue bisa edit sesuai kemauan gue. Tapi kan itu ada teknik-tekniknya tersendiri tuh ya pasti ya. Kayak misalkan lu bikin biar real tuh kayak gimana. Kalau yang temen-temen kemarin ikut kan ada yang cuma flat doang. Dua dimensi doang. Kalau lu kayak gitu ada tekniknya nggak sih? Bisa nggak sih kalau misalkan dikasih bocorannya kayak gimana gitu? Kalau untuk ngasih tahu tekniknya sih agak susah ya. Susah sih. Cuman kalau orang yang udah tahu Photoshop mungkin gue bisa kasih tahu mainnya lebih ke layer blending gitu. Soalnya main fill juga sih ya. Main fill kayak opacity, terus kayak shadow, kayak lekukan itu emang harus benar-benar kita perhatiin. Oke, jadi sampai kayak real gitu gambarnya kan? Iya, ngerjain itu pun kayak nggak cuma sejam 2 jam. Oke. Gue ngabisin waktu tuh kayak dari pagi sampai malam. Seharian berarti? Iya, ngerjain untuk itu doang? Patrobas itu. Oke. Sekarang kita coba lihat aja sepatunya yang kayak gimana. Jangan kelamaan ngomong lah ya guys. Oke, pokoknya sepatunya tuh kayak gini. Kayak gini sepatunya, boleh pegang Pak? Satu Pak, ini kita taruh bawahnya dulu ya. Nah, ini dia sepatunya. Kemarin itu lu bikin emang kayak gini atau dibeda-bedain lagi nih sebenarnya?
Kalau maksudnya bahannya? Kalau konsep gua sih bahannya dari kanvas ya. Sebetulnya full Tapi kanvas. Yang dibikinin kemarin itu ini sweat ya? Yang ini yang jadinya malah yang jadi sweat. Malah maksud gua lebih bagus. Lebih bagus dari ekspektasi lu berarti? Iya. Kalau misalkan filosofinya nih, lu bisa jelasin nggak sih? Kan kemarin kalau misalkan ada yang kemarin pada lihat itu kan belum tahu nih filosofinya apa, cuma tahu gambarnya doang bagus, tapi nggak tahu artinya tuh apa gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih? Nah boleh di sini filosofinya itu gue sebenarnya kayak Kenapa namanya El Clasico gitu? kalau filosofinya sih gue coba gabungin dua tema sekaligus ya. Oke. Nah kebetulan gue suka yang klasik dan gue suka mengangkat tema Indonesia gitu. Oke, itu filosofinya kayak gitu ya. Kalau misalkan dari penaruhan ini nih, ada arti tersendiri nggak sih? Kenapa ini lu taruh batik di sini atau gimana? Ada nggak? Atau ini ada patch di sini? Nah sebenarnya kalau gitu, kalau batik ini, yang ini guys, ini batik apa sih sebenarnya? batik parang rusak. Ini namanya batik parang rusak. Iya. Dari Jawa. Dari Jawa. Oke. Jangan bilang dari Jawa, ntar salah lagi. Ya udah nggak apa-apa. Batik parang rusak. Pokoknya batik parang rusak. Nah itu sebenarnya gue ngeliat filosofi di balik batik ini kuat banget, makanya gue ngambil batiknya yang ini. Lagian juga pas gitu kan sama warnanya yang coklat. Iya, pas, lebih klasik. Karena kalau misalkan Indonesia banget kan yang mungkin semua orang pikirin batik. Pertama kali kita ngeliat batik itu pasti udah ngelekatnya sama Indonesia. Makanya gue masukin batik di desainnya yang di sini. Kalau untuk shoesnya nih, ini emang lu pengennya seperti ini kan harusnya kan kalau yang kemarin kan leather bener ya. Iya. Kalau ini pakai sintetik, menurut lu gimana? Agak kurang sih sebenarnya kalau pakai sintetik ya, karena ekspektasi gue sih di konsepnya pakai yang genuine. Pakai yang genuine. Mungkin nggak tahu apa dari produksinya yang sekarang karena emang lagi kena COVID ya, nyari bahan sana sini susah. Dan terus terang ini dari Pak Torbasnya sendiri ngasih tahu susah banget Pak. Vendor-vendor kayak batik, kayak kulitnya ini, mereka itu bisa delay sampai berapa lama tuh kemarin sampai nungguin ini datang barang bahannya. Kalau misalkan puas atau nggak puas, lu gimana tanggapan lu sama sepatunya? Asli terus terang ya puas ya, karena beda dari ekspektasi lu ya, jadi lebih gitu ya. Untuk detail sepatunya, kalau misalkan kalian lihat, untuk uppernya ini semua pakai bahan sweat ya, pakai bahan sweat premium. Halus banget ini. Bagus ya. Iya. Pokoknya beda colorway, yang ini coklat tua, yang ini coklat muda. Udah itu aja. Lebih Terus untuk kalau misalkan jas stripnya ini kayak tadi yang dibilang, ini pakai leather sintetik. Terus di sini ada aksen batiknya. Aksen batiknya ini parang rusak. Dan untuk stitchingnya rapi, asli. Parah. Kalau detailnya bisa dilihat. Terus lace-nya juga bagus. Ini nggak kayak yang waktu pas pertama kali gue punya event. Ini beda lace-nya sama yang sekarang. Lebih bagus apa? Lebih bagus yang ini. Yang ini ya? Yang ini lebih bagus. Kalau yang kemarin itu kayak gimana ya? Agak lebar aja gitu. Nah, untuk lidahnya, di sini tuh lidahnya pakai ini pakai bahan apa ya? Bahan kain. Ini kanvas ya? Ya, ini bahan kanvas dan dilapisin mesh. Iya, dilapisin mesh. Dan ini ada patch patrobasnya, ini pakai baru. Kalau yang ini pakai ini nih, sweat juga. Ini sweat ini. Oh, ini gue pikir malah tadinya ini kulit, bukan ya? Ini iya, kulit sweat. Kulit sweat. Sama kayak ininya. Oh, gitu. Bagian tengahnya. Tapi kalau misalkan ini dicuci hilang nggak sih kira-kira? Merudul gitu atau gimana? Enggak ya? Ya kalau dicucinya keras sih pasti berudul gitu, cuman ya hati-hati aja. Maksudnya nanti ya bisa dilihat aja kayak buat care apa sih? Leather care gitu ya? Iya, kayak misalkan buat ngerawat sweat, bisa ngikutin instruksi itu aja. Kalau misalkan di baliknya ini nggak ada, karena ini cuma satu dibuatnya, jadi nggak ada sagingnya. Untuk insole-nya di sini insole-nya masih Ultrafoam. Ini udah pakai ultrafoam.
yang kemarin ya? Patrofoam malah, astaga. Patrofoam ini teknologi baru dari Patrobas, nggak bisa dilepas ya Pak? Nggak bisa, tapi ini udah cukup empuk sih, lumayan bagus. Dikasih warna coklat muda, cuma agak lebih ke tua sih. Oke, untuk eyelidnya lumayan bagus, ini cuma agak kurang gold aja ya kalau untuk eyelid. Iya, kurang keluar goldnya. Kurang keluar goldnya. Cuman masih masuk lah. Masih masuk lah ya. Karena dia lebih gelap gitu jatuhnya. Kalau untuk midsole-nya ini emang pas lu desain ini emang lu mintanya ini gam warnanya atau iya, emang desain lu ya? Desainnya sih emang begitu. Desainnya gam, ini udah pakai sistem vulcanize. Terus di bumpernya ini pakai warna yang lebih gelapnya lagi. Coklat. Nah, terus di sini ada kayak semacam patch gitu ya. Ini emang lu desain kayak gini? Gua desain begitu. Biar apa? Kesan eksklusifnya. Biar kesan eksklusif. Limited edition. Ini kenapa lu desainnya B ini pakai logo Patrobas, nggak pakai lu? Ya karena ini emang sepatu Patrobas. Kan ibaratnya kan ini kan collapse gitu kali ya. Iya. Mungkin ya. Harusnya mungkin pakai lu bagus juga kali Pak. Tapi mungkin kurang dikenal orang kali ya kalau misalkan pakai logo gua. Cuman kalau pakai Patrobas kan lebih pas aja gitu. Oke. Tapi keren sih kayak ini. Masih tetap ada logo Patrobasnya juga di belakang. Dan ini pakai metode emboss biasa. Ini kalau dikit kena itu cepet rusak nih kayak gini nih. Iya. Cepet kekupas. Cuman masih awet lah dibandingkan yang sama yang di print kayak gitu. Kalau print kan kadang burem, lama-lama hilang. Iya. Kalau ini kan abis, walaupun abis dia masih tetap ada embossannya. Tetap bagus. Kalau untuk outsole-nya ini udah pakai outsole yang mall yang baru nih. Patrobas kayak gini. Nih kalau kemarin kan dia masih pakai waffle-nya Vans ya. Kalau sekarang dia udah punya waffle-nya sendiri. Nih kemarin yang pas ini tuh pas di equip ya. Iya, yang equip. Yang equip itu pakai udah custom mereka sendiri. Pakai equip outsole kayak gini equip. Oke, untuk kalau misalkan pas ini udah pernah lu pakai ya? Udah gua pakai sekali. Itu juga takut-takut Pak, makanya. Takut ya? Takutnya ya takut rusak. Takut rusak ya, karena cuma satu. Iya. Tapi ada yang notice nggak sih lu pakai ini di jalan? Di jalan kayaknya ada beberapa 1-2 orang mungkin ya yang gua lihat juga dia pakai sepatu lokal juga. Mungkin dia tahu gitu. Cuman ya karena emang sekarang lagi pandemi kayak gini orang pas kita kerja itu sepi banget Pak. Jadi nggak ada yang notice gitu ya? Iya, sayangnya begitu. Sayangnya begitu. Iya. Harusnya sih ini karena nggak ada lagi, ya banyak aja nih harusnya. Kira-kira nih Pak, ini bakal diproduksi massal nggak sih? Kalau itu sih kembali lagi ke Patrobasnya ya. Kalau misalkan dirilis massal apa enggak, cuman teman-teman pantengin aja. Boleh dikasih bocoran nggak sih dikit-dikit? Kemungkinan ada ya. Tapi kita jadi kan kalau misalkan ada teman-teman yang pengen sepatu desainnya ini, mungkin kan ada yang nungguin nih pasti. Kira-kira ada bocorannya nggak sih ini bakal dirilis massal atau enggak gitu? Belum tahu ya? Belum tahu sih. Kalaupun misalkan dirilis ya mungkin ya limited lah. Pasti masih di limited ya, kayak misalkan dikasih 100 atau 200 mungkin atau 200 mungkin kayak gitu. Kalau misalkan untuk rilis banyak kayaknya nggak bakal ya. Oke, kalau misalkan ini dirilis, lu ngedesain sepatunya tok atau sama boxnya? Sama boxnya. Sama boxnya nanti bakal pakai desain lu. Kalau misalkan gua ini dirilis, kemungkinan pakai desain dari gua semua sih. Pakai desain dari lu juga. Oke. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Iya. Tapi kira-kira dapat royalti nggak Pak? Itu balik lagi sih ke Patrobas. Oke. Ya, mudah-mudahan. Tapi semenjak lu ikut ini, kira-kira udah banyak nggak sih yang ngubungin? Banyak, lumayan banyak Pak. Lumayan ya. Banyak yang nanyain pakai aplikasi apa, bisa nge-custom ini nggak Bang? Oke. Di lu bayar nggak Bang? Gitu-gitu. Tapi ada sempet ya brand yang nawarin lu nggak sih buat kerja sama selain Patrobas? Ada aja sih kayak brand-brand yang masih mungkin merintis ya, bisa minta kayak siluetnya diperbaikin atau bahannya yang dimasukin ke sepatunya lebih bagus apa gitu, bahan apa. Tapi sejauh ini cuma omongan doang ya, belum sampai serius ya? Belum ada yang jadi. Yang nyata masih Patrobas ini. Patrobas yang ini. Ada sepatunya asli gitu. Terus sekarang ada kompetisi lagi nggak sih yang lagi lu jalanin ini? Kebetulan ada.
yang terbaru tuh Never to Levis sama Parjo ID. Oh, yang kemarin itu ya? Iya. Ikut tuh, lu ikut juga? Ikut pakai sepatunya waffle footwear. Oh, siluetnya. Oke. Kira-kira itu lu ada optimis untuk menang lagi nggak sih? Ya optimis sih pasti selalu ada ya. Ya, cuman kembali lagi, maksudnya yang nilai itu bukan kita, orang lain atau. Oke. Ya banyak orang lah yang nilai. Dan yang selera juga banyak kan ya? Banyak banget. Gua kaget juga sih sekarang kompetisi kayak gini banyak banget pengikutnya, hebat banget deh. Bisa dibilang ini karir awal lu ya di Patrobas untuk di dunia sepatu? Iya, bisa jadi kayak gitu. Bisa dibilang. Ya? Bisa dibilang. Ya mudah-mudahan kalau misalkan rezekinya bagus bisa ke sini, bisa ke sepatu. Ke sepatu. Tapi lu ada harapan nggak sih misalkan mau gabung sama siapa gitu atau mau collab sama siapa lagi selain Patrobas ini? Ya ada aja kalau sih. Misalkan harapan lu misalkan gue mau gabung sama ini deh kira-kira gitu. Sama siapa? Entah atau sama Kompas atau apa gitu. Kalau untuk brandnya sih masih belum bisa bilang ya. Cuman kalau misalkan ditanya mau ya mau, pasti mau ya. Oke, mungkin segitu aja video review gua sama Bang Orlando ini. Untuk kedepannya semoga kalau misalkan ada kompetisi-kompetisi lagi, semoga menang lagi. Terus amin. Siapa tahu nanti ada brand yang lirik, terus diajak kolaborasi lagi. Semoga kedepannya lebih keren lah pokoknya. Terus sama kalau misalkan kalian mau tahu lebih banyak tentang desain-desain yang dibuat sama Bang Orlando, bisa lihat di IG-nya di mana, Bang? @osimanjuntak. Di link nanti bakal gua taruh juga di link deskripsi. Pokoknya gitu aja. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya, kawan-kawan. Dibantu lah. Gua nggak pernah ngomong gitu sih, nggak apa-apa tapi ya buat makan lah ya. Bercanda. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Bye. Udah gitu aja. Gue minjem dulu buat teasernya. Bisa sih.